kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang Jalan Mulia berunsur 8, yang dimana ada pandangan benar. Di sini kita memahami bahwa kebenaran mulia ini yaitu bahwa ada penderitaan, yang dimana ada penyebab penderitaan, yaitu penderitaan di jalan menuju akhir, yang dimana pandangan terang ini kita memahami bahwa sesuatu kesedihan atau akibat kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, itu kita bisa memahami bahwa di dunia ini kita mengalami penderitaan ataupun menyadari adanya anicca. Kemudian yang kedua ada niat benar. Ketika kita melakukan sebuah keinginan yang sangat kita inginkan, sesuatu yang sangat kita yang ingin kita dapat, akan tetapi dengan sebuah niat tersebut kita tidak memerlukan sebuah imbalan, akan tetapi bukan karena kita ingin dipuji atau seperti yang bisa bilang tadi ingin mendapatkan suatu imbalan dari seseorang. Maka dari itu kita dengan niat benar tersebut kita harus melakukannya dengan tulus dan juga tidak menginginkan sebuah imbalan dari seseorang. Kemudian yang ketiga ada ucapan benar, yang dimana kita harus berbicara jujur, tidak menyakiti orang lain, kemudian tidak menghindari gosip dan ucapan yang merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Dan juga saat kita berbicara tentang pekerjaan, dan juga memilih untuk tidak menyebarkan rumor atau gosip terhadap orang-orang yang selalu ataupun orang-orang yang kita omongin, seperti itu. Sebaliknya pun kita harus berbicara jujur dan juga positif terhadap sesuatu yang ingin kita ucapkan dari mulut kita. Kemudian yang keempat ada perbuatan benar, di mana kita bertindak secara tidak merugikan diri sendiri dan juga bertindak secara bijaksana, di mana kita misalnya seseorang bekerja di suatu kantor atau perusahaan dan juga memilih untuk tidak terlibat dalam praktik yang curang dan juga menipu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang telah dia lakukan gitu. Jadi dia itu lakukan pekerjaannya dengan menghormati dan juga dia harus melakukan pekerjaan sesuatu yang sangat baik gitu, positif, dan juga dia tahu aturan yang telah dia ketahui. Kemudian yang kelima penghidupan benar, yang dimana memilih cara hidup yang etis dan tidak merugikan seseorang, dimana dia memilih untuk menjalankan bisnis dengan cara yang berkelanjutan dan adil, dan juga seperti memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan juga menggunakan sesuatu bahan atau lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber dayanya di perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam ada usaha benar, yang dimana ketika kita berusaha untuk menghindari keburukan dan suatu pengembangan kebaikan, di mana seseorang yang ingin mengurangi kebiasaan, misalnya kebiasaan malas, dan juga terutama yang laki-laki misalnya dia memiliki kebiasaan merokok, dan juga di sini kita berusaha keras untuk menghindari gitu situasi yang memicu, di mana sesuatu keinginan yang dirinya itu ingin mencari dukungan dari teman dan juga atau kelompok yang mendukung perubahan positif atau dari kebiasaan buruk yang telah dia lakukan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh perhatian benar, di mana di sini kita mengembangkan kesadaran dan perhatian penuh terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan di mana dalam situasi ini ketika kita stres dengan seseorang, itu kita berlatih dengan mengamati pernapasan dan juga merasakan emosi atau emosional yang kita miliki gitu, dan juga tanpa
kita menghakimi orang tersebut, dan juga ini membantu kita tetap tenang dan tidak bereaksi secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, konsentrasi benar. Di sini juga sama, kita mengembangkan konsentrasi melalui meditasi untuk mencapai untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang, yang positif, dan lebih fokus. Kemudian seseorang itu berlatih meditasi misalnya setiap pagi, dan juga menenangkan pikiran dan meningkatkan fokusnya dalam mengalami aktivitas sehari-hari. Dengan konsentrasi juga kita dapat merasakan ketenangan yang lebih baik dan bisa bekerja lebih efisien, konsentrasi dan fokus, dengan lebih sedikit juga adanya stres, dan juga tidak ada beban atau pikiran yang terganggu di dalam pikiran kita. Dan juga itu dapat kita memiliki sesuatu intinya konsentrasi yang fokus gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Jalan Mulia Bruce Roda 8. Mungkin ada beberapa yang kurang, mohon maaf. Sekian, Namo Buddhaya.